Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram wa khususan Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Jabir Al-Bantani Indonesia, Khatib Asy-Syambasi Abdul Ghani Bima Ahmad Dimyati Zaini Dahlan, Muhammad Khatib Kiai Haji Sahal Al-Bantani Sayyid Ahmad Nahrawi, Zainuddin Aceh Kiai Haji Hasim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Khalil Bangkalan, Kiai Haji Asnawi Kudus, Kiai Haji Mas Abdurrahman, Kiai Haji Hasan Genggam, Sayyid Ali bin Ali Al-Habsi, lahumul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma rafa'a sifatil kamaliyat wa asyhadu anna la ilaha illallah wahdahu la syarika lah الذي خص من ساء من عباده بالماثل الحكمية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع كمالات العبودية وصلى الله على سيدنا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلاله الأعلى جل وعلا وعينه صلى الله عليه وسلم من جماله الأسنى فصار صلى الله عليه وسلم مسرورا منصورا وعلى آله وأصحابه والسالكين على نهجه فنالوا خيرا وفيرا أما بعد. Kepada saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, saat ini kita mengaji kitab Nashaihul Ibad bersama-sama dalam acara pengajian online kitab kecil yang sangat mungil Nashaihul Ibad dikarang oleh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Kitab ini sarah dari kitab Al-Munabbihati 'ala al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad, karangan kitab Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syekh Imam Nawawi ini sangat terkenal sebagai alim ulama yang ada di Indonesia, bahkan di Timur Tengah. Guru-guru beliau banyak sekali yang ada di Indonesia. Maaf para jamaah, saya merokok supaya agak sedikit santai dalam mengaji. Guru-guru beliau banyak sangat terkenal. Ahmad Khatib Asy-Syambasi, Abdul Ghani, Ahmad Dimyati, Zaini Dahlan, beliau ulama-ulama besar yang luar biasa. Dan murid-murid beliau juga telah menjadi syekh besar yang ada di Indonesia, ulama besar yang memiliki organisasi yang ada di Indonesia, termasuk Kiai Haji Hasim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Khalil Bangkalan. Masya Allah, ulama-ulama yang sangat tersohor keagungan dan karomahnya. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari mengaji ulama besar Bah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani yang ada di Indonesia, yang sangat kita agungkan dalam keilmuannya, kearifannya, dan karomahnya. Dan Muhammad Nawawi Al-Bantani ini dalam sejarah
dilahirkan tahun 1813 Masehi atau 1230 Hijriah, tepatnya di Banten, Tanara, dan meninggal atau wafat beliau pada tahun 1897 atau 1316 Hijriah. Tepatnya dari 1813 sampai 1897, kurang lebih umur 84 sampai 85 tahun. Dan di dalam sejarahnya beliau termasuk ulama yang tersohor di Makkahul Mukarramah. Bahkan wafat beliau ada di Ma'lah, yaitu sebuah pemakaman yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Maka seyuknya lah kita belajar melalui kitab yang dikarang beliau, sarah daripada Al-Munabbihati ala Istidadi Liyaumil Mi'ad, yang jumlah makalah yang ada di kitab ini kurang lebih ada 214 makalah yang akan kita pelajari nanti. Terdiri daripada 45 terdiri khobar, dan sisanya itu berupa athar. Khobar itu hadis atau li'idhafatin nabi min qaulin au fi'lin au tikrarin au sifatin, termasuk disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik secara perkataan, perbuatan, dan bahkan sifat dan persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan hadis atau khobar. Sedangkan athar li'idhafati ila sahabi awit tabi'in disandarkan kepada para sahabat, sahabi pada sahabat saya, awit tabi'in atau tabi'in. Permulaan kita baca lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Nawawi sebagai Syekhul Kabir selalu mempunyai akhlakul karimah, memulai di dalam kitabnya selalu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagian daripada sunnah. Wa tusannu inda ibtida'i kulli umur, dan setiap segala suatu perkara atau permulaan pekerjaan hendaklah selalu diawali dengan bismillah. Dan bagi yang lupa untuk membaca bismillah di awal perbuatan atau perkara, menjalankan suatu perkara, lupa di tengah-tengah, ya hendaknya tetap membaca bismillah. Tuntunannya bismillahi fi awalihi wa akhirihi, sampai demikian Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab pertamanya dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah bismillah, Syekh Nawawi pastilah beradab untuk menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur dengan kata alhamdulillahi fi kulli hinin wa awqatin. Fi kulli hinin, dalam setiap masa dan setiap waktu. Masa yang tidak terhingga atau waktu yang sesaat yang tertentu, itu hendaklah kita selalu ingat dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
bahkan setiap detik, setiap nafas kita yang diberikan Allah, kita selalu syukuri, tidak terhingga. Maka kata-kata fi kulli hinin itu tidak terhingga. Tidak terhingga artinya tidak terbatas. Zamanin qalla aw kathur wa awqatin azminatun mahdudatun. Jadi terbatas atau tidak terbatas, selalu kita hendaknya mengucap alhamdulillah. Dalam keadaan susah, sulit atau bahagia, kita tetap mengucap alhamdulillah. Dalam keadaan senggang atau keadaan sibuk sekalipun, kita selalu mengucap alhamdulillah. Setelah alhamdulillah, Imam Nawawi mengucap wasilah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca wassalatu ala rasulihi asrafil khalqi wal bariyah, yaitu sholawat dan salam diaturkan kepada Rasulullah sebagai makhluk yang mulia, paling mulia, makhluk yang paling mulia, wal bariyah sebagai manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Sehingga makhluk, kata makhluk dan kata bariyah ini merupakan kandungan atof ambil khos yang sifatnya umum ke khusus, sehingga kata makhluk secara seluruhnya, baik akilun bi ghairi akilin, baik yang berakal atau tidak berakal, itu yang paling mulia yaitu Rasulullah SAW. Atau al-bariyah secara khusus yaitu manusia yang ada di muka bumi ini, itu juga paling lebih mulia, yaitu yang ada di bumi ini juga, yaitu Rasulullah SAW. Sehingga wasilah sholawat dan salam ini sangat penting kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan keberkahan daripada karangan-karangan yang termaktub, yang tertulis di dalam kitab Nashaikhul Ibad ini. Kita mulai saja langsung pada bab yang dihadirkan dalam hadis yang akan dimunculkan pada dua hadis dalam bab ini. Bab-bab yang ada di dalam kitab ini terdapat 10 bab, dari permasalahan dari 2 hingga 10. 22 hingga 10. Artinya 10 bab ini terdapat yang saya katakan tadi 214 mi'atani wa arba'a asyra. Mi'atani arba'a asyra ini 214 ini terbagi 45, saya ulang lagi, 45 khobar, 45 hadis, sisanya yaitu athar, yang athar sifatnya hanya disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Hadis yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi inni haramtu az-zulma nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Hei hambaku, saya mengharamkan kezaliman atas diriku dan saya jadikan kezaliman haram juga di antara kalian. Maka jangan kamu saling menzalimi, fala tadzalamu. Artinya kezaliman ini benar-benar diharamkan oleh Allah. Tidak boleh kita menzalimi
sesama, bahkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendolimi artinya kita tidak bisa berbuat baik, artinya berbuat batil. Berbuat batil, kenapa kok bisa zalim dimaknai batil? Karena az-zulmu wa syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, waktu dan tempatnya tidak tepat. Keadilan tidak terjadi. Dijelaskan dalam mufradat al-lafzi Quran al-Fahani di dalam kitabnya menyebutkan ibaratun anit ta'addi anil haqqi ilal batil. Jadi batasan antara kebenaran dengan kebatilan itu zalim, dan zalim itu sudah masuk dalam kebatilan. Nah, kebatilan ini itu al-jawr, artinya dosa. Dan dosa ini jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang haram artinya dilarang untuk berbuat zalim. Ya ibadi kullukum dhalin, kullukum dhalun. Ya ibadi kullukum ja'iun. Ya ibadi kullukum aarin. Ya ibadi innakum tuhti'una bil-lail wan nahar. Hei hambaku, setiap kamu semuanya dalam keadaan dhalun, sesat. Kamu juga dalam keadaan ja'iun, lapar. Kamu semuanya dalam keadaan arin, telanjang. Jadi kita semuanya ini sebenarnya keadaannya gelap. Dhalun, sesat. Sesat artinya gelap. Gelap kayak Rasulullah datang membawa pencerahan, membawa cahaya, sehingga kita menuju jalan yang lurus karena adanya Quran dan hadis. Kalau nggak ada Quran dan hadis, kita dalam masa jahiliyah, masa kesesatan, dhalun. Makanya di dalam kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari, kitab Hikam, disebutkan di maqalah 14 kalau tidak salah, al-qawlu kulluhu dzulma wa innama anarahu dhuhurul haqqi fihi. Sebenarnya alam semesta ini dalam keadaan gelap gulita. Wa innama anarahu dhuhurul haqqi fihi. Hanya saja karena adanya Allah yang Maha Hak yang memberi cahaya. Maka faman ra'al qaum, jika ada orang melihat alam semesta ini walam yashhadu fihi aw indahu aw qablahu, tidak bisa melihat keberadaan Allah di dalamnya, sekelilingnya, sebelum dan sesudahnya, faqad a'waza wujudul anwar wa hujibat anhu syumushul ma'arifi bisuhubil athar. Jadi seakan-akan kita tertutup oleh awan yang tebal terhadap cahaya-cahaya makrifat Allah. Kita tidak bisa melihat makrifat Allah kalau kita tidak bisa melihat alam semesta ini, yaitu keberadaan Allah di dalamnya. Contoh, kita melihat laut, bukan kita melihat keindahan laut, tetapi kita melihat Allah ada di dalamnya, yaitu Allah Maha Sang Pencipta, sehingga kita bisa mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah. Kita melihat gunung begitu indah, begitu nyaman, begitu menyejukkan, maka kita melihat hanya Allah di dalamnya. Subhanallah. Sehingga kita merasa bahwasanya Allah itu pencipta segala-galanya. Tidak ada Allah, tidak ada gunung kalau nggak ada Allah. Tidak ada laut kalau nggak ada Allah.
Dan bahkan kita melihat, minta maaf, wanita cantik sekalipun, ya jangan kemudian terus menerus subhanallah, subhanallah, jangan. Ya kita hanya sebatas menghayati bahwasanya itu bagian daripada ciptaan Allah. Kita jangan sampai kagum melihat orang yang kaya, melimpah ruah, mobilnya sport 40, 50, bahkan ratusan mobil sport, rumahnya mewah, punya uang sampai 200 triliun. Sebagaimana yang dikorupsi PT Timah itu 290 sekian triliun. Jangan sampai kita melihatnya wah, kita melihatnya hanya subhanallah, hanya ada di dalamnya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil merokok biar agak santai, biar ngegas. Jadi kulluhu dzulmah. Ya, kullukum dhal, sesat. Maka mintalah petunjuk kepada Allah supaya Allah memberi petunjuk kepada kita semuanya. Dan kayak tadi kita melihat sesuatu itu dalam keadaan gelap, gulita, gemerlap, semuanya itu tergantung kita. Maka jangan sampai kamu kagum-kagum terhadap yang nampak secara zahir. Yang tidak nampak kamu nggak kagumi. Kamu hanya mengucap subhanallah, 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 subhanallah. Sehingga setiap detik, setiap saat yang kamu lihat merupakan dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena gelap. Maka hendaklah hadaitu fastahduli ahdikum. Maka mintalah petunjuk pada Allah supaya kamu selalu diberi petunjuk, selalu diberi bayangan gambaran bahwasanya Allah ada di dalamnya. Dan setiap kalian merupakan jai'un, lapar, dalam keadaan lapar, dalam keadaan telanjang arin, dalam keadaan berbuat dosa siang malam. Maaf, saya baca sekilas, karena kalau saya baca secara komplit nanti membosankan. Jadi kullu ja'iun, setiap kalian lapar, setiap kalian telanjang, setiap kalian itu berbuat dosa. Dari Allah sudah ditakdirkan kita itu telanjang. Dari setiap Allah kita ditakdirkan kita itu jahil, kita itu ditakdirkan arin, telanjang, lapar, dan berbuat dosa. Lah, karena memang kita dari lahir tidak punya apa-apa, bahkan kita nggak membawa pakaian, kita telanjang, kita dalam keadaan lapar. Seumpama seandainya Allah tidak menurunkan hujan, seandainya Allah tidak menyuburkan tanah, apakah ya kita bisa makan? Maka semuanya pemberian Allah, baik pakaian, semuanya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu tidak punya apa-apa. Maka jaminan Allah di dalam surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Maka di sini semua makhluk yang ada di muka bumi ini semuanya yang menjamin hanya Allah yang bisa memberi rezeki. Bahkan semut semuanya bisa makan, semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menafikan Allah di saat kita lagi dalam keadaan senang. Masya Allah. Karena semuanya ini hanya fitnah. Fitnah dunia. Fitnah yang sifatnya
duniawi yang menyilaukan mata sehingga kita lupa bahwasanya dunia ini yang menciptakan Allah dan memang sementara sifatnya fana, yang hanya ada wujud Allah, yang hanya ada sifat-sifat Allah. Mati lagi. Maka mintalah pada Allah, baik itu makanan, pakaian, maka Allah akan mencukupi semuanya. Karena sudah jaminan Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan selalu ingatlah kepada Allah. Kullukum dhalun. Ingat kullukum dhalun. Al-qawlu kulluhu zulmah. Seluruh alam semesta ini gelap. Maka cahayailah dunia ini dengan kata Allah, Allah, Allah. Apakah kita sanggup? Apakah kita selalu ingat terhadap perkara-perkara yang kita hadapi, kita sandarkan kepada Allah? Permasalahannya kita selalu tidak ingat. Maka al-mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat luput dan salah. Maka kalau kita tidak meminta petunjuk, dan itulah kesombongan manusia, maka selalu lupa. Karena memang ditakdirkan manusia itu sering lupa. Maka man hadaituhu fastahduni ahdikum. Mintalah petunjuk pada saya, maka akan saya beri petunjuk. Mintalah kepada Allah rezeki juga, maka akan saya beri rezeki. Mintalah pakaian kepada Allah, maka saya akan beri rezeki kepadamu, berupa pakaian, makan, dan seterusnya. Dan begitu juga kamu minta ampun. Innakum tuhti'una bil-laili wan-nahar. Manusia itu memang sudah ditakdirkan dari sononya. Tuhti'una bil-laili wan-nahar, selalu berdosa siang malam. Lah kita selalu lepas dengan kata Allah ketika kita punya kesibukan, punya hutang udah lupa. Kita kerjaan sibuk, lembur, lupa semuanya. Apalagi ingat kata Allah. Kita ingat selalu dapur harus ngepul. Padahal dapur ngepul itu ya karena Allah. Tapi kita lupakan. Mana ada kita bisa ingat dalam kesibukan Allah. Makanya hendaklah selalu kita berdoa setiap sholat. Allahumma hdini fi man hadait. Minta petunjuk. Jangan sombong. Gak bisa kita berdiri sendiri tanpa Allah. Kita harus bergerak karena Allah, bergerak segala sesuatu karena Allah. Maka minimal kita melakukan sesuatu pertama itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan kesalahan-kesalahan kita itu insya Allah akan mengampuni bagi orang-orang yang meminta maaf, minta ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ya ibadi innakum lan tablughu dzurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Dan manusia kita ini makhluk tidak bisa mendatangkan bahaya atau manfaat sedikit pun bagi Allah. Karena Allah itu qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri tanpa butuh yang lainnya. La ihtiyaj li ghairihi, tidak membutuhkan yang lainnya. Maka tidak ada bahaya sama sekali atau manfaat kamu mau kayak apa,
ya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka berlindunglah kepada Allah. Manusia masih butuh dengan manusia yang lain. Kalau kamu merasa kamu bisa sendiri, tidak membutuhkan yang lain, tidak membutuhkan ayam, tidak membutuhkan ikan, tidak membutuhkan beras, lah baru lah kami ini masih makan beras, masih makan ayam, masih makan ikan, lah kok ya sombong, nggak bisa. Makanya kita masih mengharapkan manfaat orang lain, masih berkawan, masih butuh istri, masih butuh anak, masih butuh tempat, masih butuh uang, kakean utang, masih butuh kita. Maka Allah tidak butuh. Allahu ghaniyun, Allah maha kaya. Maka nggak ada ngefek bagi Allah, ya. Hei hambaku, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya semua manusia, bangsa manusia, jin semuanya dikumpulkan dari awal penciptaan Adam hingga akhir nanti di hari kiamat, semuanya atqa qalbi rajulin wahidin, semuanya bertakwa, atau bahkan sebaliknya, semuanya kan wa ala afjari qalbi rajulin wahidin, atau semuanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya ahli ibadah, atau semuanya ahli minum, ahli medok, semuanya itu tidak ngefek kepada Allah Subhanahu. Kedudukan Allah tetap mulia, kerajaan Allah tetap tidak berkurang sama sekali. Jangan kemudian kayak doanya siapa itu, seorang artis pada masa kampanye 2018, ya. Ya Allah, seandainya Engkau tidak memenangkan Mas Prabowo, saya khawatir semuanya akan menjadi kafir, tidak beribadah kepadamu. Doanya Rasulullah pada saat perang Badar dipakai dalam soal kampanye, padahal Muslim melawan Muslim. Nah, perang Badar ya wajar, Muslim melawan kafir. Nah, kafir jumlahnya banyak, berlipat ganda, hampir 100 kali lipat jumlahnya. Bayangin bagaimana kekhawatiran Rasulullah, hanya permohonan satu-satunya kepada Allah yang secara logika tidak mungkin menang, sehingga dengan insya Allah, dengan kehendak Allah, umat Islam menjadi menang. Dengan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, permintaan yang sangat-sangat genting, doa yang sangat genting, dapat dipakai untuk kampanye. Aneh. Maka Allah sebenarnya tidak butuh ibadahmu, tidak butuh. Walaupun kamu maksiat semuanya, beribadah semuanya, itu nggak ada pengaruh, nggak ngefek bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah. Dan barang siapa yang melakukan kebaikan, perbuatan amal baik, Allah tetap akan menghitung dan mencukupkan hitungannya, tidak mengurangi sama sekali. Dan seandainya juga manusia dan jin seluruh alam semesta dari awal penciptaan atau akhir penciptaan
qamu fi sa'idin wahidin fasaluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu. Dari mulai manusia dan jin awal dan hingga akhir penciptaan, kamu meminta kepada Allah satu permintaan setiap kamu, baik jin dan manusia, itu tidak mengurangi ma yang kusu mihya ila udahilal bahr, tidak mengurangi sedikit pun yang Allah miliki, tidak terasa mengurangi. Itu bagaikan jarum yang dimasukkan ke dalam lautan samudra. Ya, permintaan seluruh alam semesta dari mulai penciptaan Adam, ya baik bangsa manusia atau jin, sampai kiamat nanti meminta dikasih semuanya oleh Allah, itu tidak mengurangi yang Allah miliki. Itu sebagaimana jarum ada di lautan samudra, dimasukkan di lautan samudra. Coba bayangin, ya gak terasa. Maka kamu mau minta sebesar apapun, itu Allah Maha Kaya. Minta kepada Allah, gak usah khawatir. Minta. Maka ketika Allah mencukupi semuanya, menghitung semua perbuatan juga, maka bersyukurlah. Wajada khairan falyahmadillah, maka bersyukurlah kepada Allah. Ketika kamu mendapati kebaikan, bersyukurlah kepada Allah. Kalau ini semuanya dari Allah, kamu bisa sholat, bersyukurlah, jangan malah sebaliknya sombong. Wong sholat itu loh, sholat ini kita bisa sholat, ini ya kehendak Allah, irada Allah. Kamu dikasih sehat sehingga bisa sholat mudah. Ingat Allah, ini ya kehendak Allah, bukan kehendak dirimu. Kamu ini kayak mayat, sosokan kamu beribadah, sombongnya luar biasa ahli ibadah. Masya Allah, Masya Allah. Kita itu tidak ada apa-apanya loh, ibadah kita itu gak ada fungsi dan manfaat. Sudah dikatakan oleh hadis Rasulullah tadi. Ini tidak ada manfaatnya, walaupun semuanya beribadah, walaupun semuanya masa gak ada efek, maka gak usah sombong. Itu merupakan untuk diri kamu sendiri, bukan untuk Allah. Ibadahmu itu untukmu sendiri, bukan untuk Allah. Salah kalau kamu ibadah itu seakan-akan kamu membalas akan kebaikan Allah kamu di dunia. Salah. Ibadah, sholat, baca Quran, puasa, haji, jihad, sebenarnya hanya untuk dirimu sendiri. Kamu itu merasa loh, kamu itu hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hanya Allah yang Maha Agung yang patut dipuji. Alhamdulillah, falyahmadillah. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsahu. Dan sebaliknya, jika ada orang mendapati hal-hal yang tercela, hal-hal yang buruk, maka jangan kamu mencela Allah, tetapi mencelalah dirimu sendiri. Tujuannya supaya kamu selalu husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Contoh ketika kita ada musibah kita kehilangan uang 10 juta, bersandarlah dirimu sendiri bahwasanya itu kesalahanmu, bukan kesalahan Allah. Karena keteledoranmu, oh Allah ini gak sayang, kamu dikasih penyakit, kesusahan, sudah gak punya duit, sakit, tambah punya utang, ya wes, habis. Terus kamu menghardik Allah gak adil pada diriku. Nah inilah, kembalikan kesalahan-kesalahan itu pada dirimu sehingga kamu bisa introspeksi, bisa evaluasi diri.
Semuanya ini karena perbuatanmu, akibat daripada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan yang baik walaupun sedikit pasti akan dibalas, yang buruk akan dibalas. Percayalah, hukum karma itu masih ada. Hukum karma sebenarnya ada di Islam. Kemudian hadis yang kedua. Hadis yang kedua berupa hadis musalsal. Hadis-hadis ini hadis ijazah semuanya dari ulama-ulama besar sehingga sampai pada sahabat, sampai pada Rasulullah. Qala rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimuna podo dadi wong sing belas kasih, yang punya hati kasih sayang. Kalau kamu punya hati kasih sayang, Allah ya Rahman tabaraka wa ta'ala pasti akan mengasihanimu. Insya Allah Allah bakal menyayangimu kalau kamu sayang, punya hati-hati yang sayang. Irhamu man fil ardi, sayangilah man makhluk ini, fil ardi yang ada di bumi. Sayangilah makhluk yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, maka makhluk yang ada di langit akan menyayangi kamu semuanya. Lah, kalau kamu sayang pada makhluk yang ada di muka bumi ini, baik itu binatang, baik itu pohon, akilin, manusia, wa ghairu akilin, atau yang bukan manusia yang tidak punya akal, tanah, lautan, ciptaan Allah, ya, semuanya kamu sayangi, pasti Allah akan menyayangi kita. Bahkan di hadis yang lain, Allahu fi aunil abdu madamal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong bagi hambanya yang menolong kepada sesama yang lainnya. La makna ar-rahimuna itu liman fil ardi min adamiyyin wa hayawanin, dari bangsa Adam dan hewan. Dari bangsa Adam dan hewan semuanya harus disayangi, kecuali ya la yu'mar bi qaslihi bil ihsan, kecuali ya yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Ada masalahnya binatang yang dibunuh secara syar'i, di antaranya ular, kalajengking yang sifatnya membahayakan bagi kita, itu wajib kita bunuh. Nah, ketika tidak secara syar'i dibenarkan untuk dibunuh, jangan sampai dibunuh. Ingat-ingat itu, jangan sampai dibunuh. Kenapa? Karena hal ini akan menjadi malapetaka buat kita kalau kita tidak membunuh secara hak, secara syar'i, berbahaya bagi kita. Berbahayanya apa? Ya pasti disebutkan dalam hadis tadi, kasih sayang Allah itu menjauh, berbahaya kalau kita berbuat zalim kepada yang lain. Tadi sudah dijelaskan di makna yang pertama, itu berbahaya, jangan dilakukan.
ya, termasuk bahkan tanah pun, laut pun kita berlakukan harus sedemikian rupa dengan penuh kasih sayang. Jangan kita rusak, jangan kita kotori. Jelas perintah Allah, innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini, di alam ini, apalagi kamu membunuh manusia. Ya, membunuh manusia, apalagi sesama muslim saling membunuh. Lah yang kafir aja itu dilarang membunuh kalau orang kafirnya tidak memerangi kita loh. Apalagi saat ini banyak yang hawanya pengen membunuh, bahkan gampang memberikan isal ismul fusuq ba'dal iman, bahkan gampang memberi julukan-julukan yang di luar Islam kayak kafir, dajjal. Banyak sekali sekarang saat ini. Itu para alim gampang sekali mengucapkan dajjal, mengucapkan kafir, musyrik, masya Allah. Dan sukanya tajassus, wala tajassus. Tajassus itu mencari-cari kesalahan. Wah, sifat manusia ya Allah luar biasa. Maka mintalah petunjuk sama Allah supaya kita dihindarkan dari hal-hal itu. Kita supaya menebar kasih sayang, menebar keberkahan, menebar Rahman Rahim di muka bumi ini ya Allah, ya Allah. Jadikan kami sama yang nonton, yang mendengarkan ini punya sifat welas kasih atau belas kasih sayang. Ya Allah, ya Allah. Irhamu man tastati'u an tarhamu min asnafi makhluqatihi ta'ala walau ghairu akilin bi syafaqati alaihim wa du'aikum. Nah, ini kan birahmati wal maghfirah yarhamkum malaikah. Sehingga para malaikat mendoakan kita, minta memberi belas kasih maghfirah mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita yang memiliki rasa belas kasih. Ya. Makhluk-makhluk yang ada di sama jumlahnya lebih banyak yang ada di bumi sebenarnya. Min qouli jumhuril ulama, mendoakan semuanya pada diri kita. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jumlah malaikat itu luar biasa banyaknya. Cuma yang wajib kita ketahui cuma ada 10. Bukannya kemudian tidak ada malaikat selain 10. Masya Allah. Bahkan ulama mengatakan tidak bisa terhitung terhingga jumlah malaikat itu di langit. Masya Allah. Wallahu a'lam. Sehingga sifat kasih sayang itu tertuang, dikasih sandaran, wala yajuzu lisasin ayyadullah li jami'il muslimin. Sebenarnya secara syara orang itu tidak diperbolehkan untuk berdoa li jami'il muslimin, untuk seluruh umat muslim, bighafri jami'i dzunubihim, untuk minta ampunan seluruh dosa dari seluruh umat muslim. Secara syar'i memang kita tidak diperkenankan untuk berdoa untuk umat muslim secara seluruhnya. Lah, kenapa? Karena kita itu seakan-akan melanggar irodah secara syar'i kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya irodah Allah menciptakan surga dan neraka tujuannya juga untuk menghukum orang-orang muslim dan orang-orang yang tidak muslim. Dan sudah jelas secara syar'i bahwasanya orang Islam nanti
akan ada yang masuk neraka. Lah kita doakan seluruhnya diampuni. Lah yang nggak ada yang masuk neraka nanti gimana? Secara syar'i kan ini secara syar'i. Maka Allahumma fir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, sebenarnya ini tidak boleh menurut Imam Nawawi. Dia sama dengan berdoa orang fakir ya minta 100 dinar difakirin binaqi mi'ati dinarin walaysa lahu jihadun yatasahalu min hadali, minta 1 triliun padahal dia tidak tahu caranya mendapatkan 1 triliun, tapi dia berdoa minta 1 triliun. Pada hakikat syariatnya dia nggak tahu, dia pengangguran, dia tidak punya perusahaan. Tiba-tiba dia minta, ya Allah, saya minta uang 1 triliun ya Allah. Secara syar'i sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Karena tidak tahu cara memperolehnya 1 triliun. Lah kecuali orang punya perusahaan, ada 10 perusahaan atau ada 100 perusahaan cabang, kemudian dia minta 1 triliun, ya wajar-wajar aja secara syar'i karena dia tahu cara mendapatkan uang 1 triliun itu. Ya sama halnya dengan mendoakan seluruh umat muslim. Allahumma fir jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat, bahkan yang hidup dan mati didoakan semuanya. Sebenarnya la yajuz, tidak boleh di dalam kitab Tasawwuful Ibad, tetapi ada catatannya. Kenapa alasannya tadi? Di dalam kitab Minhajun Naqdi fi Ulumil Hadis daripada Syarah Muwatta, juga kitab Janaiz tentang bab an-nahi anil buka 'alal mayyit, itu di situ jelas mengatakan bahwasanya hada iradah tusa'iyah, ini merupakan kehendak secara syara', kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal-hal ini hal-hal yang sifatnya umum, tetapi karena alasan-alasan daripada alasan kasih sayang, maka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperbolehkan. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man istaghfara lil mu'minin, man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat, ya, kataballahu lahu, maka Allah akan menulis bagi orang yang mendoakan muslim muslimat, ya, bikulli mu'minin wal mu'minat hasanatun. Jadi setiap kebaikan mukminin mukminat, 1 kebaikan akan diberikan kepada orang yang mendoakan untuk minta ampun kepada lil mukminin wal mukminat. Jadi karena alasan ar-rahimuna maka dibenarkan. Sebenarnya alasan syariatnya tadi tidak boleh, karena alasan ar-rahimuna kita semuanya memiliki perintah ar-rahimuna untuk berbuat, harus punya kasih sayang di dalam hati kita. Maka yarhamhum, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kita semuanya. Ada satu riwayat di dalam Kejadian Imam Ghazali, finnaum faqilalah ma fa'alallahu bih. Jadi Imam Ghazali ini
bermimpi, keberadaan dihadapkan auqafani baina yadayhi, dihadapkan kepada Allah, dan kemudian Allah mengatakan berfirman kepada Imam Ghazali, bima qadimta alayya, gerangan apa kamu menghadap kepadaku, pada saya, gerangan apa? Fasirtu ada guru amali, kemudian saya menyebutkan amalan-amalan saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, maka Allah mengatakan, berfirman, la aqbalha, saya tidak menerima amalanmu yang kamu sebutkan. Kamu pernah mengarang kitab segudang, kamu puasa, kamu sholat malam, kamu haji. Oleh Allah tidak terima, saya tidak terima amalanmu semuanya. Nah, Imam Ghazali kaget. Amalannya mengarang kitab sebanyak itu, ibadah sholat malam sebanyak itu, menjalankan puasa sunnah sebanyak itu, tidak dianggap semuanya. Kemudian apa yang dianggap? Wa innama qabiltu minka dzata yaumin nazalat dubabatun 'alal midati qalamika. Sehingga suatu ketika saya hanya menerima amalan dari kamu. Ada seekor lalat yang hinggap di tempat tinta penamu, sehingga kamu litashroba minhu wa anta taktubu fataroktal kitab, sehingga kamu membiarkan dubab atau lalat itu minum sedangkan kamu masih dalam keadaan sedang menulis, dan kamu berhentikan ketika kamu menulis fataroktal kitab, dan kamu memberhentikan ketika kamu menulis, kamu kemudian berhenti seketika karena ada lalat menghinggap pengen minum tintamu. Hatta akhodat khaddoha rahmatan biha, sehingga kemudian lalat tersebut itu kenyang, mendapatkan haknya, ya, mendapatkan haknya rahmatan biha, karena kasih sayangmu. Kemudian lalat otomatis terbang karena sudah mendapatkan haknya sampai kenyang lalatnya itu. Tsumma qala ta'ala imdu bi'abdi ilal jannah, masuklah hambaku ke surga, masukkanlah, bawalah hambaku ke surga. Maka kita jangan sampai sombong kepada amalan kita, ibadah kita. Belum tentu Allah itu menganggapnya. Bahkan di dalam hadis Bukhari Muslim, semuanya yang masuk surga itu bukan karena ibadah. Sampai pada ditanya sahabat, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ibadah engkau ya Rasulullah, engkau masuk surga dan itu bukan karena ibadahmu, bukan. Itu semuanya illa ayyataghammadani Allah birahmatih, semuanya karena anugerah rahmat yang Allah berikan kepada hambanya, dia masuk surga, bukan karena ibadah. Itu hadis sahih Bukhari Muslim, banyak rawinya, ya. Jadi jangan sampailah kita terlampau sombong terhadap amalan-amalan kita sehingga kita lupa akan kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak cerita, bahkan di zaman Nabi Musa ada orang yang beribadah 500 tahun, tidak ada gunanya. Semuanya itu karena rahmat Allah. Maka dari itu kita selalu mendoakan supaya kita mendapatkan hasanatan, satu kebaikan. Di sini ada tuntunan untuk selalu
mendapatkan husnul khotimah, sebab-sebab husnul khotimah. Sebab-sebab husnul khotimah diantaranya muwadhabatu ala hadzal doa, membiasakan doa ini dibaca, hendaknya selalu dibaca. Apa doanya? Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah bijamili awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, muliakan umat Nabi Muhammad ya Allah dengan kebaikan dan kemuliaan yang Engkau muliakan di dua dunia, baik dunia akhirat atau dunia di bumi ini, baik dunia saat ini atau akhirat nanti ya Allah. Jadikanlah umatku ya Allah umat yang ikroman ya Allah, ikroman fitarain, yaitu umat yang mulia baik dunia atau akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia ya baik, di akhirat ya baik, ikroman, dimuliakan urusan dunia dan akhirat. Itu dibaca, dibiasakan. Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah bijamili awaidika fita wa ikraman liman ja'altaha min ummati sallallahu alaihi wasallam, dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Rasulullah SAW selalu kita doakan. Wa minha al-muwadzabatu ala hadha ad-du'a baina sunnati subuh wa fardhi, dan juga kita seringlah berdoa di antara sunnah subuh dan fardu. Artinya di tengah-tengah dalam keadaan sholat sunnah qobliyah dan sholat fardu subuh, kita membaca doa ini yang diberikan oleh Syekh Nawawi dalam doanya, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farjan 'ajilan ya rabbal alamin. Yang artinya, ya Allah ampuni umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasihi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tutup ya Allah aibnya umat Rasul ya Allah, dan ringankan yaitu tutup permasalahan umat Nabi Muhammad ya Allah. Perbaikilah ya Allah umat Nabi Muhammad, buatlah baik ya Allah. Ampunilah ya Allah, berikan maaf ya Allah, afi umat Sayyidina Muhammad ya Allah. Jagalah umat Nabi Muhammad ya Allah, kasihi umat Nabi Muhammad ya Allah dengan kasih sayang yang secara umum ya Rabbal Alamin. Ampunilah ya Allah umat Nabi Muhammad ya Allah ya Rabbal Alamin. Tutupilah ya Allah dengan penutup ya kekurangan-kekurangan dari umat Nabi Muhammad ya Allah, farjan ajilan, dengan seketika ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa minha mulazamatul hadzal du'a, dan hendaknya selalu dibaca secara mudawam, terus menerus, istiqomah, dibiasakan ya Rabb, ya Rabb kulli syai'in qudratika ala kulli syai'in ifirli kulla syai'in wa la tas'alni an kulli syai' wa la tuhasibni bi kulli syai'in wa atini kulla syai'. Artinya bahwasanya doa yang terakhir itu juga dibaca terus, wahai Tuhanku, segala sesuatu atas kuasamu ya Allah,
segala kekuasaan ini ya Allah, segala sesuatu. Ifirli, ampuni ya Allah dengan segala sesuatu. Wala tas'alni, dan janganlah engkau meminta pertanggungjawaban dari setiap sesuatu ya Allah. Wala tuhasibni, dan jangan engkau menghitung setiap dosa-dosa yang perbuatan fi kulli syai'in wa a'tini kulla syai'in, dan berikanlah segala sesuatu yang baik-baik ya Allah. Itu doa daripada doa Rasulullah SAW, doa yang diajarkan oleh Syekh Nawawi yang ada di kitab Nashaihul Ibad. Demikian para jamaah untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita. Mudah-mudahan kita dijadikan selalu mutaqarribin, orang-orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan inayah dan hidayah serta taufik atas doa-doa yang selalu kita panjatkan, tidak selalu lalai dan selalu lupa akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.